Alhamdulillah, para sahabat FB, para donatur, hartawan, dermawan dimanapun berada, Bapak Ibu semuanya tanpa kecuali para sahabat-sahabat yang selalu mengikuti kegiatan Pondok Pesantren Agro, khususnya hari ini kita melakukan kegiatan untuk melakukan pendeteksian mata air ya, yang nantinya akan dilakukan pembuatan sumur yang ketiga. Tadi sudah kami jelaskan, tidak perlu dijelaskan lagi. Kita sudah bersama dengan Pak Didi selaku penanggung jawab pembuatan sumur, kemudian Pak Wo ya, Bangun yang merupakan salah satu saudara kita yang punya keahlian melakukan pendeteksian mata air. Biasanya diundang-undang di BPT ya. Kemudian di sini juga ada Bapak RT yang ada di daerah Dapur 12. Kebetulan juga kenal sama dengan Taufik, kawan kita, sahabat kita, saudara kita yang ada di Dapur 12. Untuk hari ini kita sudah selesai ya, menyampaikan agenda kita ke depan untuk melakukan pembuatan sumur PPA. Di sini kita melakukan dokumentasi, tentunya kami selaku pengasuh Pondok Pesantren Agro sekaligus pimpinan yang ada di MDT ini, mohon maaf sebelumnya telah meminta ridhonya, meminta waktunya ya untuk melakukan pengambilan video, karena kita juga membuat dokumentasi ini bukan hanya untuk untuk bahasa kasarnya memperbanyak follower atau bahasa orang-orang kena ya, tapi kita merupakan salah satu program yang memang harus didokumentasikan agar anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang terlibat mendonasikan atau yang ikut bergerak artinya membantu mewujudkan program wakaf sumur ini ada kenangan tersendiri, dan kenangan ini menjadi suatu pemicu dan penyemangat untuk anak-anak tentunya bahwa kita hidup ini bukan sendiri, kita hidup bermasyarakat, tentunya ada suatu ajaran yang diajarkan oleh Nabi al-mu'awanah bil badal, artinya saling membantu, saling menolong, saling bahu-membahu, saling bertolong royong. Inilah yang merupakan salah satu pelajaran penting untuk kita semuanya. Untuk para sahabat, sebelum kita tutup video ini, kita minta petua ataupun nasihat ataupun kata-kata dari Bapak RT atas nama Bapak Basirun ya, untuk kata-kata motivasi bagi kita semuanya, khususnya untuk anak-anak kita yang ada di Pondok Pesantren Agro Nurul Islam. Kebetulan anak-anak masih melakukan sekolah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu ketika sehingga kita bisa berkumpul, bisa bertemu dalam rangka ya ini pengecekan pembuatan sumur di pesantren Agro dengan Bapak Taufik. Nah, kemudian pada intinya kami selaku RT ya diajak jalan-jalan bersama Pak Didi sama Pak Bangun untuk mendeteksi pembuatan sumur mata air supaya jernih bagus yang sebagaimana nantinya bisa digunakan untuk di pesantren agro air supaya lancar dan terus bisa dipakai untuk selamanya. Karena pembuatan sumur udah 2 kali, kalau memang jadi 3 kali ini ya Pak, 3 kali ini. Jadi mudah-mudahan yang satu ini bisa bagus, bisa dimanfaatkan untuk mandi, untuk minum, karena air itu utama nomor 1 bagi saya. Mungkin ya sama-sama karena air itu sumber air. Itu dicari semua manusia itu membutuhkan, bukan manusia aja, hewan semua membutuhkan, perlu air minum. Jadi mudah-mudahan yang ketiga ini air bisa digunakan untuk di pondok pesantren, terus mudah-mudahan ketiga kalinya ini bagus, tidak ada kegagalan, lulus dalam pekerjaannya Bapak Didi Bangun. Nah, mudah-mudahan
mungkin itu saja lah yang saya sampaikan, semoga bisa terwujud. Terus masalah dana, siapa tahu nanti ada donatur dari mana aja, siapa yang mau membantu dipersilahkan. Karena pembuatan sumur bor itu biayanya bukan kecil, sangat lumayan ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Nah, kalau memang ada rezeki entah berapa, ya marilah kita bantu untuk kegiatan pembuatan sumur bor Pondok Pesantren Agro. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian nasihat, motivasi, penyemangat untuk kita semuanya yang ada di Pondok Pesantren Agro Islam dari Bapak RT, Bapak Basir ya. Nah, tentunya kita bisa petik satu poin dari beliau. Kehadiran beliau bukan apa bahasanya? Kehadiran beliau di PPA ini bukan kehadiran biasa, tapi kehadiran beliau bagi kami adalah merupakan kehadiran yang dapat mewakili instansi negara ya, karena beliau ini merupakan bagian daripada petugas negara yang ada di negara Indonesia, khususnya dalam umumnya. Bapak RT, kebetulan beliau ini RT dari 12, diajak Bapak Didi jalan-jalan, kemudian ya tidak sengaja, kemudian kita janjian, beliau sampailah di bumi para anak-anak kita yang merupakan penghafal Al-Quran. Semoga dengan Bapak Basir ini yang hadir di sini dan kebetulan beliau masih menjabat RT, ini dapat menjadi sinyal bahwa kebersamaan antara masyarakat umat dengan negara selalu berjalan dengan baik, dengan bagus, dan selalu mensupport dan mendorong untuk kemaslahatan umat, khususnya dan pada umumnya untuk kemaslahatan anak-anak kita yang ada di Pondok Pesantren Agro Islam. Untuk Bapak Didit dan Bapak cukup ya untuk kata-kata, mungkin satu kata dua kata dari aku dengan Bapak, satu kata dua kata. Cukup ya. Baik, terima kasih untuk para sahabat. Mungkin hanya sedikit ya tambahan dari kami. Saat ini kami hanya mengandalkan tekad ya, kemudian mencoba untuk memberikan informasi kepada semua yang dirasa dapat kontribusi ya, dapat membantu untuk meringankan anak-anak kita. Ini bukan untuk kita, tapi untuk anak-anak kita semuanya, tak terkecuali orang-orang yang merupakan selalu memikirkan anak-anak kita, dari belajar mengajar, sekolah diniyah, guru tahfidznya ataupun guru privatnya yang setiap minggunya datang dari Bengkong datang ke sini. Sehingga kalau beliau datang, beliau buang air besar atau BPAB juga sulit, sehingga ini juga mencakup ke semuanya. Sebelum kita tutup, ya, Sohibul Fakir ya, tidak punya kekayaan, tapi kekayaan itu ada dari semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanpa orang-orang di sekitar kita, kita tidak kaya. Tapi karena hadirnya orang-orang di sekitar kita yang punya rasa kebersamaan, rasa empati, rasa kepedulian, sehingga ketidakpunyaan kita bisa memiliki suatu kepunyaan dari sisi orang-orang yang hadir di tengah-tengah kita, bahwa orang yang ada di sekitar kita itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik, yang selalu memikirkan semuanya, bukan hanya memikirkan pesantren Agro, tapi memikirkan semua lembaga, semua umat, semua santri, dan khususnya yang ada di tempat kita ini, kemungkinan besar para sahabat, para wartawan juga memikirkan anak kita untuk mensukseskan dan mensukseskan program wakaf sumur bor PPA tahun 2026. Terima kasih untuk para sahabat untuk kos yang disampaikan, kos atau biaya ya yang disampaikan oleh Bapak Didit, mencakup sekitar dari pembuatan sumur bor dengan alat pompanya itu sudah dipotong ya, sudah dipotong.
kemudian menjadi 25 juta dari harga pembuatan dengan pompa alatnya, pipa yang jadi pipa ya, itu 25 juta. Berbeda dengan harga tandon. Kalau tandon kita tanya kemarin 2.800.000, kalau dikosongkan itu 3 juta. Katakanlah seongkirnya 3 juta satu tandon. Kalau 2 tandon 6 juta, sekitaran 31 juta. Kalau dengan kanopi atau penutup ya, nggak mungkin kita memasang tandon, 2 tandon tanpa ada penutup, karena untuk menghalang daripada sinar matahari kemudian hujan agar tandon itu awet, sehingga dibutuhkanlah kanopi atau penutup. Maka biaya yang dikeluarkan kurang lebih, tidak kurang ya, kurang lebih dengan biaya 5-6 jutaan. Itu kos untuk pembuatan kanopi. Kalau kita totalkan keseluruhannya secara mentahan ya, itu mengeluarkan dana sekitar 36-37 juta. Mungkin seperti ini informasi dari kami seputar rencana pembuatan sumur bor melewati wakaf sumur bor BPA tahun 2026 untuk yang ketiga kalinya. Semoga dengan pembuatan sumur bor yang ketiga kalinya ini bisa mencukupi keseluruhannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.